Alas tas dibuat dari rantai sebanyak 40. Setelah membuat rantai sebanyak 40, tambahkan 2 rantai untuk fondasi dan di lubang yang ke-40 diisi dengan 3 DC. Lanjutkan dengan mengisi di setiap lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk DC. Di bagian ujung disisakan 1 rantai. 1 rantai ini diisi dengan 6 DC. Setelah membuat 6 DC, lanjutkan mengisi di setiap lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung, sebelumnya sudah diisi dengan 3 DC, sekarang tinggal menambahkan 3 DC lagi. Tusuk slip stitch di lubang DC yang pertama, buat 2 rantai untuk fondasi dan lanjutkan membuat 2 DC sebanyak 3 kali. Di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung, ada 6 DC, buat 2 DC sebanyak 6 kali. Lanjutkan dengan mengisi di setiap lubang DC masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sudah di bagian ujung, di sini ada 3 DC yang belum diisi. Dimulai dari sini, buat 2 DC sebanyak 3 kali. Setelah tusuk slip stitch, buat 2 rantai untuk fondasi. Dimulai dari lubang yang sama ini, buat 2 DC plus 1 DC sebanyak 3 kali.
Lanjutkan dengan mengisi di setiap lubang DC masing-masing dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung, ditandain awal 2 DC dalam 1 lubang. Dimulai dari sini, buat 2 DC plus 1 DC sebanyak 6 kali. Setelah membuat 2 DC plus 1 DC sebanyak 6 kali, lanjut dengan mengisi setiap lubang DC dengan 1 tusuk DC. Sudah sampai di bagian ujung, ditandain awal 2 DC dalam 1 lubang. Dimulai dari sini, buat 2 DC plus 1 DC sebanyak 3 kali. Setelah selesai membuat alas, masuk ke badan tas. Diawali dengan membuat 1 rantai untuk pondasi, lanjutkan dengan mengisi di setiap lubang DC masing-masing dengan 1 tusuk SC. Sudah di akhir baris, di sini tusuk slip stitch di lubang SC. Setelah tusuk slip stitch, buat 1 rantai sebagai pondasi dan lanjutkan dengan mengisi di setiap lubang SC dengan tusuk DC. Sudah sampai di bagian akhir baris, tusuk slip stitch di lubang DC. Buat 1 rantai untuk pondasi. Untuk baris ini, masing-masing lubang diisi dengan tusuk SC. Tusuk slip stitch di lubang SC. Buat 1 rantai sebagai pondasi dan lanjut dengan membuat tusuk SC. Buat 2 rantai, di lubang yang keempat diisi dengan 3 DC pengurangan. Tiga rantai dan 3 DC pengurangan. Buat 2 rantai di lubang yang keempat diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai di lubang yang keempat diisi dengan 3 DC pengurangan, 3 rantai dan 3 DC pengurangan.
Buatnya nanti diselang-seling antara 3 DC pengurangan, 3 rantai, 3 DC pengurangan, dan tusuk SC. Sudah di akhir baris, setelah membuat 3 DC pengurangan, lanjut dengan 2 rantai dan tusuk slip stitch di lubang SC. Ini setelah tusuk slip stitch, buat 1 rantai, kemudian ke belakang di dalam lubang rantai 2, diisi dengan 1 DC pengurangan, ke depan, buat 1 DC pengurangan. Ini ditandain awal baris, kemudian buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 3 rantai, masih di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang rantai 2 diisi dengan 1 DC pengurangan. Ke depan, di dalam lubang rantai 2 diisi dengan 1 DC pengurangan. Buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 3 rantai, di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 3 rantai, di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai, di dalam lubang rantai 2 diisi dengan DC pengurangan. Ini di dalam lubang rantai 2 diisi dengan DC pengurangan. Kemudian di dalam lubang rantai 3, ini SC 2 rantai, SC 3 rantai, SC 2 rantai. Sudah sampai di bagian akhir baris, lanjut dengan membuat rantai sebanyak 2 dan tusuk slip stitch di lubang pengurangan, DC pengurangan. Buat 1 rantai untuk pondasi dan di dalam lubang DC pengurangan ini diisi dengan 5 DC. Kemudian buat 3 rantai, ini dilewatin langsung menuju lubang DC pengurangan diisi dengan 5 DC.
Buat 3 rantai, langsung menuju lubang DC pengurangan, diisi dengan 5 tusuk DC. Di dalam lubang DC pengurangan diisi dengan 5 DC. Ini 3 rantai. Kemudian yang ini DC pengurangan diisi 5 DC. Sudah sampai di akhir baris setelah membuat 3 rantai dan tusuk slip stitch di lubang DC yang pertama. Dari sini buat 1 rantai untuk pondasi dan di setiap lubang DC masing-masing dengan 1 tusuk SC. Untuk lubang rantai 3 diisi dengan 3 tusuk SC. Untuk setiap lubang DC masing-masing dengan 1 tusuk SC. Untuk lubang rantai 3 diisi dengan 3 SC. Sudah sampai di bagian akhir baris, dari sini tusuk slip stitch di lubang SC. Buat 1 rantai untuk pondasi dan di setiap lubang SC masing-masing diisi dengan 1 tusuk DC. Setelah membuat tusuk DC keliling, tusuk slip stitch di lubang DC. Di baris ini buat 1 rantai untuk pondasi dan di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan tusuk SC. Sudah di bagian akhir baris, tusuk slip stitch di lubang SC. Untuk baris ini perhatikan letak bagian bawah, jadi kalau tusuk SC nanti letaknya persis di atasnya tusuk SC. Kemudian ini 3 pengurangan, letaknya persis di atasnya. Jadi ini teman-teman perhatikan bagian bawah tusuk SC, ikutin aja di lubang DC yang ketiga. Tadi kan ada 5 DC, di lubang DC yang ketiga arahkan ke atas. Nah, di situ nanti letak tusuk SC. Jadi sudah sampai di lubang DC yang ketiga, buat 1 rantai dan tusuk SC. Buat 2 rantai di lubang yang keempat diisi dengan 3 DC pengurangan, 3 rantai dan 3 DC pengurangan.
Buat 2 rantai di lubang yang keempat diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai di lubang yang keempat diisi dengan 3 DC pengurangan, 3 rantai, dan 3 DC pengurangan. Jadi teman-teman, ini tinggal diteruskan langkah-langkahnya, ngikutin aja yang sudah dibuat di bawah tadi. Setelah selesai membuat 4 baris motif, baris terakhir ditusuk SC. Lanjutkan dengan membuat tali tas, nanti tali tasnya seperti ini. Sebelum tali dibuat, rapikan dulu badan tas bagian depan dan badan tas bagian belakang. Ini bagian sampingnya. Dari samping ambil 2, 1, 2. Di sini lubang DC yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, arahkan ke atas, diberi tanda. Untuk bagian belakang caranya sama seperti yang di depan tadi. Sekarang akan membuat tali tas, dimulai dari tempat yang diberi tanda. Setelah benang diikat, mulai membuat 1 rantai dan masih dalam lubang yang sama, diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai di lubang yang keempat, buat 3 DC pengurangan, 3 rantai, dan 3 DC pengurangan. Ini tinggal diteruskan, caranya sama seperti yang dibuat di badan tas. Sekarang sudah mau sampai di bagian ujung. Setelah membuat 3 DC pengurangan, buat 2 rantai dan tusuk SC di tempat yang diberi tanda. Buat 3 rantai dibalik. Di lubang pengurangan diisi dengan tusuk SC. Buat 2 rantai di dalam lubang rantai 3 diisi dengan tusuk SC. 3 rantai, tusuk SC di lubang rantai 3. Buat 2 rantai, tusuk SC di lubang pengurangan.
Sudah sampai di bagian ujung atau bagian pinggir ini, buat SC pengurangan dan DC pengurangan. Dari sini buat 3 rantai dan di dalam lubang pengurangan diisi dengan 5 DC. Menuju lubang pengurangan, di lubang pengurangan diisi dengan 4 DC plus 1 DC pengurangan, dan di bagian ujung diisi dengan 1 DC pengurangan. Dari sini buat 1 rantai, di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan 1 tusuk SC, lubang rantai 3 dengan 3 SC. Buat 3 rantai dimulai dari baris ini, buat DC pengurangan. Nanti semakin ke atas, semakin berkurang jumlah DC-nya. Di bagian ujung tersisa 2 lubang, 2 lubang ini buat DC pengurangan. Buat 1 rantai dibalik, di setiap lubang DC masing-masing diisi dengan 1 tusuk SC. Jadi untuk DC-nya dikurangin, untuk bagian yang SC ngikutin jumlah DC yang di bawah. Ini tinggal diteruskan, nanti untuk lebar tali teman-teman bisa mengkira-kira sendiri. Setelah panjang tali sama di kedua talinya, ujung-ujung disatukan dengan cara tusuk SC.
Setelah kedua ujung tali disatukan dengan cara tusuk isi dari bawah. Berarti selesai sudah cara membuat tas yang mudah, sederhana, dan cepat jadinya. Semoga video yang bermanfaat dan mudah untuk teman-teman ikutin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, like, komen, maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, salah kata maupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.